Karma adalah konsep dalam beberapa agama dan filsafat yang mengatakan bahwa tindakan baik atau buruk yang dilakukan seseorang akan berdampak pada nasib atau kehidupannya di masa depan. Dalam kata lain, apa yang kita lakukan hari ini bisa memengaruhi apa yang akan terjadi pada kita nanti. Misalkan, kita lihat seseorang lagi kesulitan membawa barang-barang berat, lalu kita dengan ikhlas membantunya. Menurut konsep karma, tindakan baik kita bisa berdampak positif di masa depan, mungkin dengan datangnya bantuan atau kebaikan lainnya. Tapi sebaliknya, jika kita sengaja menyakiti atau merugikan seseorang, suatu saat nanti bisa jadi hal buruk juga akan datang ke kita. Jadi intinya, perbuatan baik bisa membawa kebaikan, dan perbuatan buruk bisa berakibat kurang baik dalam perjalanan hidup kita. Dan tema kita kali ini adalah, inilah karma yang didapatkan oleh orang-orang yang telah menyakitimu. Dan ini pembacaan untuk teman-teman yang berzodiak Scorpio. Baiklah, mari kita mulai. Mari kita bahas kartu pertama, yaitu pembantu tongkat. Kartu ini membawa pesan bahwa situasi yang melibatkan mereka yang telah menyakitimu sedang dipenuhi dengan energi yang dinamis dan berapi-api, mirip dengan tongkat yang terbakar. Karma tampaknya bekerja dengan kekuatan yang luar biasa dalam menghadapi tindakan mereka. Energi dari kartunya mencerminkan, karma tidak hanya sebuah hukuman, tapi juga sebuah proses alamiah yang menggerakkan perubahan. Seperti api yang membakar, karma membawa pengetahuan dan pencerahan. Tindakan mereka yang telah menyakitimu memicu respons yang intens dari alam semesta, dan dampaknya dapat dirasakan oleh mereka sendiri. Dalam pandangan yang lebih dalam, kartu ini mengingatkan kita, karma tidak selalu datang dengan cara yang terduga. Mereka yang pernah menyakitimu mungkin menghadapi tantangan dan situasi yang menuntut pertimbangan kembali atas tindakan mereka. Apakah mereka akan mengambil pelajaran dari api karma ini, ataukah terus hidup dalam siklus konsekuensi yang terus berkembang? Energi kartu ini mengajak kita untuk merenungkan pilihan yang diambil oleh mereka yang telah menyakitimu dan bagaimana karma akan membentuk arah perjalanan mereka di masa depan. Misalkan ada di antara kamu yang pernah diduakan oleh pasanganmu dan menyebabkan kamu merasakan perasaan sakit yang mendalam. Jadi, situasi saat ini penuh dengan energi yang berapi-api. Tindakannya yang merusak kepercayaanmu dan menyakitimu telah memicu reaksi yang kuat dari karma. Karma dalam hal ini bukanlah semata-mata hukuman, tapi juga sebuah pelajaran. Orang yang telah berbuat salah akan menghadapi situasi yang memaksa mereka untuk merenungkan perbuatannya. Karma membawa mereka ke dalam situasi yang memicu refleksi mendalam. Apakah mereka akan memahami kesalahan mereka, merasa penyesalan, dan berusaha memperbaiki perilaku mereka? Ataukah mereka akan terus hidup dalam kebohongan dan ketidakjujuran, meresapi konsekuensi dari tindakan mereka? Kartu 2 koin memberi wawasan tentang tindakan mereka yang menyebabkan rasa sakit di masa lalu. Bagi mereka yang menyakiti, kartu ini merujuk pada dilema atau pertentangan internal yang mungkin mereka alami. Tindakan mereka bisa saja merugikan orang lain demi kepentingan pribadi atau manfaat tertentu, mengorbankan prinsip dan nilai moral. Energi kartu ini mencerminkan ketidakstabilan dan kebingungan. Mereka mungkin merasa ragu dengan tindakan mereka atau mencoba mencapai keseimbangan antara keinginan dan akibatnya. Ini mengingatkan bahwa tindakan tak seimbang dan tanpa pertimbangan bisa berakibat tak terduga. Karma mengajarkan hati-hati dalam keputusan dan mempertimbangkan dampaknya pada orang lain. Kartu 2 koin mengilustrasikan perlunya pemilihan bijak dan keseimbangan dalam tindakan, pelajaran penting yang diingatkan oleh energi karma. Kartu bintang muncul sebagai kartu ketiga, memberikan wawasan tentang bentuk karma yang mulai mempengaruhi mereka yang telah menyakiti dan bagaimana ini berkembang. Bintang adalah harapan, pencerahan, dan kesembuhan. Dalam konteks karma,
kartu bintang menunjukkan energi penyembuhan dan pertumbuhan. Mereka yang menyakitimu mulai merasakan dampak tindakan mereka dan perlu mengatasi ketidakseimbangan. Kartu bintang juga menggambarkan peluang memperbaiki hubungan atau situasi yang terganggu akibat tindakan mereka. Kesadaran akan pentingnya mengembalikan keseimbangan dalam diri dan interaksi muncul. Energi kartu bintang mengajarkan introspeksi. Mereka yang menyakiti merenungi tindakan dan akibatnya. Waktu untuk memperbaiki kesalahan dan memilih arah yang lebih baik. Dalamnya, kartu bintang merepresentasikan bentuk karma sebagai energi penyembuhan, kesadaran, dan pertumbuhan. Mengajak mereka yang menyakiti untuk merenung, bertanggung jawab, dan menuju kesembuhan. Kartu 5 pedang muncul sebagai kartu keempat, membawa pelajaran dan hikmah dari situasi ini bagi kamu dan mereka yang menyakiti. 5 pedang adalah kartu keputusan sulit, penyelesaian, dan kebangkitan dari kesulitan. Bagi yang menyakiti, kartu ini mengajarkan pentingnya menghadapi konsekuensi tindakan mereka. Tindakan merugikan orang lain juga merugikan mereka dalam jangka panjang. Bagimu yang terluka, kartu ini menggambarkan hikmah melepaskan rasa sakit dan fokus pada pemulihan. Kamu memiliki kekuatan untuk bangkit dari situasi sulit dengan kepala tegak. Energi kartu ini mengajarkan pembelajaran dari tantangan bagi yang menyakiti maupun yang terluka. Ini mengingatkan pentingnya melangkah maju dengan belajar dari pengalaman dan hindari kesalahan di masa depan. Secara luas, kartu 5 pedang menggambarkan hikmah dari situasi sulit. Karma mengajarkan bahwa tindakan berkonsekuensi dan kita tumbuh melalui pengalaman yang sulit. Hikmah ini mengajak kita semua untuk lebih bijak dalam tindakan dan menjadi lebih kuat melalui pengalaman yang menguji. Kartu pertapa muncul sebagai kartu kelima, pandangan tentang perkembangan karma di masa depan dan akibat tindakan mereka yang menyakiti. Pertapa mengajak introspeksi, pencarian makna, dan kedalaman batin. Bagi yang menyakiti, kartu pertapa tunjukkan peluang merenungi tindakan mereka. Menjauh dari kebisingan, mencari makna mendalam dalam perbuatan dan akibatnya. Bagimu yang terluka, kartu pertapa memberikan potensi menemukan ketenangan batin lewat refleksi. Ini peluang berpaling dari situasi atau orang yang menyakiti. Pengalaman sulit bisa mendorong pertumbuhan spiritual. Kartu pertapa ingatkan karma berkembang mendalam. Dampak tindakan tak hanya fisik, tapi emosional dan spiritual. Masa depan, kartu pertapa tunjukkan potensi bagi yang menyakiti introspeksi dan pencarian makna mendalam. Bagi yang terluka, peluang pemulihan lewat refleksi dan pertumbuhan batin. Ini evolusi karma dan hikmah berharga dari pengalaman ini. Kartu-kartu yang muncul memberikan gambaran mendalam tentang dinamika karma, menggambarkan bagaimana tindakan masa lalu mereka yang menyakiti dapat mempengaruhi masa kini dan masa depan. Karma bukan sekadar hukuman, tetapi juga pelajaran dan kesempatan untuk pertumbuhan dan introspeksi. Saat kita mengakhiri pembacaan ini, ingatlah bahwa karma adalah prinsip universal yang mengajar kita tentang tanggung jawab atas tindakan kita. Mereka yang pernah menyakiti dan kamu yang merasa terluka memiliki peran dalam perjalanan karma ini. Semoga refleksi ini menginspirasi kita semua untuk memilih tindakan bijaksana, memperbaiki kesalahan, dan bergerak maju dengan pemahaman yang lebih dalam tentang bagaimana energi kita membentuk dunia di sekitar kita. Terima kasih telah bergabung, dan sampai jumpa di konten selanjutnya.